Waduh, nuansa lebarannya semakin terasa saja ya di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali kita membahas mengenai makna lebaran, begitu ya pemirsa, bersama dengan sejarawan yang sudah hadir bersama dengan kami, Mas JJ. Mas JJ, kalau kita lihat lebaran ini gitu ya Mas JJ ya, bagaimana sih kemudian esensi mudik dan juga lebaran ini bisa dimaknai oleh kita semua termasuk juga generasi muda. Tapi sebelumnya Mas, tahan dulu nih. Kita coba pantau-pantau dulu ya bagaimana kemudian suasana lebaran di sejumlah negara. Sudah tersambung bersama dengan kami ada Zaki Al-Mubarak langsung dari Madinah, langsung dari Mekah, Arab Saudi, dan juga ada relawan Mercy yaitu Dr. Tonggo Meati Francisca langsung dari Gaza, Palestina. Kita ingin lihat apakah kemudian makna kemenangan Idul Fitri juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza, Dr. Bea. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini masyarakat Gaza bisa melaksanakan sholat Idul Fitri karena jatuh di tanggal 30 Maret Idul Fitri yang ada di Gaza ini. Jadi alhamdulillah kami relawan Mercy Indonesia bisa bisa mengikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri di dalam rumah sakit Indonesia di pelataran di sekitar ruang tunggu di depan poliklinik rumah sakit Indonesia. Kenapa? Karena mungkin juga kalau di luar masih terdengar bom yang bersahut-sahutan dan juga bunyi tembakan dari quadcopter. Jadi semua orang juga mungkin berjaga-jaga untuk keamanan juga, jadi mereka memilih juga kebanyakan ikut di rumah sakit ataupun mungkin di tempat di rumah mereka dan bersama-sama dengan keluarga. Tapi yang pasti tadi alhamdulillah berjalan dengan sangat hikmat. Rasanya juga kami juga sangat haru sekali bisa melaksanakan, akhirnya Allah memberikan kami kesempatan untuk sampai pada tahap ini, untuk bisa bareng-bareng dengan masyarakat Gaza, khususnya di Beit Lahia, Gaza Utara. Jadi rasa haru itu sungguh apa ya, membuncah ya, istilahnya itu membuncah di dada karena apa namanya mungkin aduh maaf ya Mbak, agak sedikit Silakan Mbak, take your time. agak sedikit Dr. Bea. mellow ya. Jadi ya beberapa hari Ramadan ini memang merupakan hari terberat buat masyarakat Gaza, ini menurut kami. Tapi begitu luar biasanya mereka tetap menggunakan pakaian terbaik mereka, tetap mereka menggunakan wangi-wangian dan segala macam, dan itu mereka tidak peduli apakah itu ada bom ataukah itu ada tembakan. Padahal itu sehari sebelum Lebaran itu masih ada sekitar 700 meter dari rumah sakit itu bom besar, dan itu melukai dengan sangat berat, dan kebanyakan itu adalah anak-anak kecil. Dan kami dari tim medis Mercy juga sempat mengobati dan membersihkan luka-luka yang luar biasa berat, dan kami tahu bahwa apa yang mereka hadapi ini sangat luar biasa berat dalam masa-masa pasca dihentikannya gencatan senjata. Dan sampai pada titik ini kami bisa bersama-sama dengan orang-orang kuat ini, itu adalah anugerah yang sangat besar bagi kami. Jadi dan kami, ya itu tadi, kami pikir kami akan melihat bagaimana suasana suram, ternyata tidak. Bagaimana dengan segala maksimal mereka untuk mempersiapkan Lebaran ini, itu yang membuat kami sangat berbahagia bahwa wah, ternyata kami ini berada di sekeliling orang-orang yang mungkin saja insya Allah mereka lebih kuat dari kami. Itu sih Mbak. Ya, Dr. Mea, kita pun di sini merasakan ya bagaimana kemudian keharuan gitu ya, kesedihan yang kemudian Anda juga rasakan karena Anda melihat langsung di sana bagaimana raut-raut wajah kebahagiaan, bahkan mungkin juga kita tidak pernah tahu rasa sedih mereka yang seharusnya di saat bulan
suci Ramadan, bahkan di saat Lebaran yang seharusnya mereka bersuka cita meraih kemenangan bersama dengan keluarga, justru sebaiknya mereka melaksanakan sholat Idul Fitri di atas reruntuhan dan juga kehilangan keluarga besar mereka. Bagaimana ya kemudian Anda bisa menggambarkan suasana di sana, Dokter Mea? Baik, jadi kebetulan dari masyarakat Indonesia juga melalui Mercy juga memberikan donasinya sehingga kami menyalurkannya menjadi sebuah bentuk makanan khas yang akan disajikan pada hari pertama, yaitu berupa kue-kue dan itu namanya halawiyat ya di Palestina ini. Begitu sukacitanya mereka mendapatkan hal tersebut. Kenapa? Karena harga luar biasa sangat melonjak berkali-kali lipat di sini. Apalagi blokade bantuan kemanusiaan kan masih ditutup sampai sekarang. Jadi bayangkan hal yang menurut kita mungkin di Indonesia itu adalah mungkin hal sepele, tapi bagi mereka itu merupakan hal yang sangat merupakan mungkin barang mewah buat mereka ya. Jadi bayangkan kami mendapatkan banyak banget pelajaran bagaimana dengan hikmatnya mereka melaksanakan sholat Id, bagaimana dengan sukacitanya dan bahagianya mereka ketika bersalam-salaman dengan kami juga dan semua masyarakat yang di sekitar Rumah Sakit Indonesia, bagaimana mereka kemudian tetap tersenyum dan lalu tapi memang aktivitas seperti biasa dan bom tetap bersahut-sahutan, tembakan tetap bersahut-sahutan, tapi ya itu seperti tidak ada apa-apa. Aktivitas silaturahmi dalam menyambut Idul Fitri ini tetap mereka laksanakan dengan penuh kebahagiaan. Gitu sih, Mbak. Tentu tak pernah terbayangkan ya, Dokter Bea ya, hal ini kemudian bisa kita melihat langsung, secara langsung gitu ya. Mereka kemudian merasakan hal ini dengan maksimal, dengan sukacita, meskipun mereka dalam hati mereka mungkin merasakan hal yang begitu luar biasa sedih. Anda melihat tidak ada kemudian saudara-saudara kita di sana yang justru merayakan Hari Raya Idul Fitri ini sebatang kara, kehilangan sanak saudara, tapi masih tetap bisa tersenyum di sana, Dokter Mea? Iya, kebetulan kemarin memang ada yang tadi saya bilang sempat ada ledakan dan sempat ada cerita lah bahwa sebenarnya dia tidak terkait dengan bom ya, dengan bom dia anak kecil yang mengantarkan pamannya gitu. Jadi hanya cerita saya sendiri, tapi saya ada banyak orang karena mereka kan sekarang tinggalnya di tenda-tenda ya. Di tenda-tenda, tapi saya percaya bahwa kita semua ini nanti insya Allah syahid gitu. Kita ini syahid nanti, jadi kita nggak perlu khawatir gitu. Bayangkan mbak, anak kecil tuh yang ngajarin saya ngomong begitu. Iya ya, luar biasa sekali ya Dokter Bea ya. Tentu kita yang berada di Indonesia saja yang mungkin kehilangan salah satu orang tua kami pun sudah berbeda gitu, rasa lebarannya sudah tidak seperti lebaran yang biasanya, terlebih lagi bagaimana dengan perasaan mereka gitu ya. Luar biasa sekali Dokter Bea, titipkan salam kami kepada saudara-saudara kami yang berada di sana. Terima kasih Dokter Tonggo Meati Francisca langsung dari Gaza, Palestina. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dokter Bea, selamat berlebaran di sana. Assalamualaikum. Satu lagi Mbak, Oke, boleh, silakan. Masyarakat buat kami semua di sini. Ya, kepada semua masyarakat di Indonesia, terima kasih atas semua donasinya juga. Tapi juga kami juga meminta yang paling penting adalah doa semua masyarakat untuk tim Mercy pada khususnya dan semua masyarakat Gaza yang pada saat ini benar-benar merasakan bahwa ini adalah yang paling terberat. Tapi kami yakin bahwa semua masyarakat Indonesia tidak melupakan masyarakat Gaza Palestina dan tetap bersama-sama dan mendukung Palestina untuk segera merdeka. Itu saja sih Mbak. Ya, tidak hanya doa kami yang luar biasa selalu menyertai Dokter Bea, kemudian rekan-rekan relawan di sana dan juga seluruh warga Gaza, tapi juga rasa terima kasih kami kepada seluruh relawan yang sudah setia dengan berbagai usaha maksimalnya, kemudian membersamai dan juga mendukung warga Gaza di sana, bahkan merawat mereka. Terima kasih, Dokter Bea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami bergeser pemirsa dari Gaza, Palestina. Kami ingin ajak Anda melihat
Bagaimana suasana yang mungkin berbeda terjadi di Mekah, Arab Saudi? Sudah ada rekan kami Zaki Al-Mubarok. Bagaimana Zaki ada merasakan suasana lebaran langsung dari Mekah, Arab Saudi? Ya, Waalaikumsalam Maria Sega. Memang suasananya ini sedikit berbeda dengan Indonesia. Namun saya ingin mumpung masih mengingat tadi Dokter Mea, yakinlah bahwasanya kami di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu setiap selepas sholat tarawih turun witir itu ada doa kunut. Ini bisa lebih dari 10 hingga 15 menit. Ini beberapa kali kami mendengarkan para imam ini selalu mendoakan tentang Gaza Palestina. Memang kami tidak mungkin hafal semua doa-doa yang dibacakan oleh para imam. Namun pada saat kami mendengar ada kata-kata Gaza Palestina dengan nada yang begitu tinggi yang diucapkan oleh imam-imam sholat kami, terutama yang saya sangat suka sekali itu yang menyentuh itu adalah dari salah satu imam besar Masjidil Haram, yaitu Abdurrahman As-Sudais. Ini beliau sering sekali pada saat membacakan doa kunut ini, di sela-sela doanya itu selalu membacakan tentang mendoakan Gaza dan Palestina, dan itu saya juga terenyuh bagaimana mereka itu, bagaimana nanti penderitaan mereka di sana menghadapi gempuran dari Israel. Nah, kembali lagi ke Mekah, memang suasananya agak sedikit berbeda tentunya bila kita bandingkan dengan di Indonesia. Bahasanya di sini selepas dari sholat Id, kemudian diikuti oleh ada ceramah sedikit dari, kebetulan tadi Abdurrahman As-Sudais yang membacakan itu, dan selepas itu memang kita langsung berpelukan, ada bersalaman, berpelukan, bahkan kita saling bercium pipi, saling bersentuhan kening dengan, walaupun dengan jemaah yang kita tidak kenal sama sekali. Itu mempertegas bahasanya umat muslim itu sangat kuat, sangat erat kaitannya dengan nilai persaudaraan, dengan ukhuwah Islamiyahnya. Begitupun pada saat kami mulai menapakkan kaki keluar di wilayah pelataran Masjidil Haram, ini banyak sekali baik itu warga lokal maupun jamaah muslim yang langsung mengenakan baju barunya, dan kami juga mengenakan baju baru, sengaja melepaskan baju ihram kami, karena apabila ingin masuk ke dalam ke pelataran Ka'bah itu memang kami harus memakai ihram, ditambahkan oleh para askar. Nah, selepas itu kami memakai baju baru, itu terlihat sekali bagaimana bentuk persaudaraan, persatuan para umat muslim yang dari seluruh dunia berkumpul, jutaan muslim berkumpul, bagaimana mereka saling menguatkan, saling memaafkan, dan mungkin saling memberi. Bahkan kami sempat bertukar makanan walaupun cuma permen ataupun kurma. Namun itu bagi kami ini sangat menyentuh sekali. Memang momen-momen yang seperti di Indonesia yang kita bertetangga, saling memaafkan dengan suasana makanan opor segala macam mungkin tidak kami dapatkan di Mekah. Namun suasana yang juga menyentuh hati ini juga sempat menyentuh hati kami yang berada di sini. Mereka juga bahkan langsung berkumpul dengan keluarganya. Ada yang langsung video call, menelpon keluarga di kampung halamannya mungkin masing-masing. Nah, ini juga turut kami merasakannya. Dan memang suasana ini juga sebenarnya kami juga rindu dengan Indonesia. Namun inilah kewajiban kami berada di sini untuk mengabarkan langsung kepada pemirsa TV One bagaimana suasana terkini di Masjidil Haram. Memang kondisinya tidak terlalu penuh seperti 10 hari Ramadan. Ini sudah mulai agak lengang karena memang ada beberapa jemaah yang sudah kembali maupun warga lokal yang kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi suasana pas kami melaksanakan sholat duhur tadi pun juga berbeda sekali dengan sholat duhur yang pada saat 10 hari menjelang Syawal ini. Ya, Maria Asegaf. Ya, Zaki, nampaknya begitu rindu dengan tanah air dan juga keluarga. Terlebih lagi ini adalah momen Idul Fitri yang mungkin berbeda untuk Anda. Ada tidak yang ingin disampaikan kepada keluarga di kampung halaman, Zaki? Silahkan. Ya, sebenarnya saya kalau begini nanti takutnya saya menangis ini. Karena hal pertama yang saya rindukan tentunya adalah ibu saya, karena memang sempat sakit kemarin, sempat pas pada saat kami, saya dan Bobby dipanggil oleh pemimpin redaksi TV One Pak Lalumara, ini kami sendiri kaget pergi ke Mekah dan Madinah untuk umroh selama sebulan. Kami itu saja kami shock itu. Ini amalan apa yang kami perbuat sehingga kami dipercaya oleh TV One untuk pergi ke sini. Dan setelah keluar dari ruangan beliau, saya sendiri pribadi langsung menelpon ibu saya. Bu, saya dikasih kepercayaan oleh kantor untuk pergi
laksanakan umroh sebulan full. Doakan semoga ini benar terjadi, saya sehat, saya mampu melaksanakan tugas dengan baik tanpa melakukan kesalahan, dan doakan saya selalu. Ini saya aja telepon dengan ibu saya aja menangis itu, saya tidak berani video call. Karena walau bagaimanapun ini saya selalu berkeluh kesah itu dengan ibu saya. Nah sampai sekarang pun juga saya takut untuk nelpon ini, saya nunggu besok saja pada saat memang Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi semuanya kalau tiba-tiba saya menelpon untuk mengabarkan, ini saya agak terenyuh nanti. Ya, Maria Segaf. Ya, kami pun juga merinding begitu ya mendengar apa yang Anda sampaikan. Saya yakin pasti saat ini Ibu Anda sedang menonton. Ada yang ingin disampaikan untuk Ibu Anda? Pesan khusus langsung dari Mekah, Arab Saudi. Ibu, terima kasih atas doanya. Alhamdulillah sudah 30 hari saya di sini. Walaupun sedikit flu tapi selalu bisa mengabarkan. Saya selalu berdoa semoga ibu sehat, terutama penyakit jantungnya. Apabila memang perlu dipasang ring, ya pasang ring. Ya semoga ibu sehat selalu di umur 80 tahunnya ke depan ini nanti, Ibu. Bapak saya juga semoga tetap sehat selalu. Ya, Maria Segaf. Doa mujarab pasti langsung dipanjatkan oleh Ananda tercinta Zakil Mubarak langsung dari Mekah, Arab Saudi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aizin wal faizin. Bang Zaki ditunggu oleh adik-adik Anda langsung di Jakarta. Terima kasih Bang Zaki. Assalamualaikum. Ya, melihat nampaknya suasana berbeda ya pada saat Lebaran begitu Mas JJ, baik itu di tanah air maupun juga di negara-negara lain gitu, terutama di negara-negara Timur Tengah ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya, sebenarnya kita unik ya, karena di negara-negara Arab dari Bahrain sampai Maroko begitu ya, di Saudi gitu, itu yang dirayakan besar itu bukan hari Idul Fitri tapi Idul Adha ya. Begitu ya. Di kita itu yang termasuk di Malaysia yang dirayakan justru itu hari Lebaran. Mungkin ini ada kaitannya dengan puasa yang begitu panjang ya, yang sebulan gitu dikekang begitu ya, kita training begitu, terus setelah sebulan berpuasa kita dibebaskan gitu, terus ada acara makan-makan, puncak kemenangan lah ya. Ya puncak bahwa akhirnya kita lulus dari training gitu. Itu mungkin yang membuat istimewa Idul Fitri di sini. Bahkan di dalam tradisi Jawa bahasanya tuh rioyo kan. Ya, rioyonya rioyo besar begitu tuh Idul Adha sebenarnya bukan Idul Fitri gitu. Jadi dalam sejarahnya juga Islam di sini paham betul bahwa yang dirayakan di negeri asalnya Islam itu bukan Idul Fitri tapi Idul Adha. Tapi boleh dong kita berbeda. Itu dia, sah-sah saja dong gitu ya. Oke, mungkin satu kalimat Mas apa ingin Anda sampaikan mengenai budaya Lebaran di tanah air yang begitu melekat dengan masyarakat kita, silakan. Ya, menurut saya Lebaran itu kan peristiwa penting di dalam tradisi Islam kita dan di seluruh dunia. Yang kalau kita lihat tadi peristiwa di Gaza, di Palestina itu generasi baru tuh menyokong semua kan. Ya, mereka mungkin nggak paham bahwa itu bagian dari nilai Lebaran itu ya, solidaritas gitu. Tapi juga nilai bagaimana mereka paham bahwa Lebaran itu kembali ke fitrah, ke asal kita suci itu nggak mau kotor, kita ingin hanif gitu ya, mengejar kebaikan, mengejar kebenaran, kita nggak mau dalam kegelapan terus menerus gitu. Ini akan berulang, karena itu kita harus membersihkan diri, kita nggak mau ada dalam kegelapan, apalagi kalau bangsa kita dalam kegelapan gitu. Orang yang berlebaran nggak sah kalau nggak melawan kegelapan. Itu dia, Idul Fitri kembali ke fitrah dalam arti kesucian ini yang jangan sampai kemudian dilupakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mohon maaf lahir batin, Mas JJ, selamat Lebaran. Zakari, terima kasih banyak waktunya untuk kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi tradisi pulang kampung alias mudik saat Lebaran yang memang masih menjadi fenomena yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Saat lagi informasi untuk Anda.